Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Poin terakhir yang kita bahas di Jumat yang lalu adalah kondisi di alam mahsyar. Kita teruskan. Salah satu kandungan makna beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya pertemuan manusia dengan Allah secara langsung dan dialog, ngobrol tanpa penerjemah. Dengan bahasa apa? Wallahu a'lam. Bahasa Arab. Kita nanti langsung otomatis faham. Tapi tidak berarti sekarang nggak perlu belajar, bukan. Kita sekarang belajar bahasa bukan agar pandai di akhirat, tapi agar bisa paham agama ketika di dunia ini, agar akidah, pemahaman dan pengamalan kita tentang agama ini benar karena didasarkan pada ilmu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jalla laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali nanti dia akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tak ada penerjemah antara dia dengan orang tersebut. Ada orang yang ketika diajak bicara oleh Allah, Allah berbicaranya secara murka karena dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan diungkapkan seolah-olah Allah tidak bicara dengan mereka. Maksudnya tidak bicara dengan ridha. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan manusia, Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka. Maksudnya tidak bicara dengan ridho, bicara tapi dengan murka. Pada hari kiamat Allah tidak mau bicara sama tiga orang ini. Allah juga tidak akan melirik mereka. Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Tiga golongan ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Dzar mengomentari perkataan beliau, "Khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah." Sungguh rugi orang itu.
siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. Tiga golongan itu, pertama orang yang musbil, orang yang isbal ketika memakai celana atau sarung atau gamis, melebihi mata kaki. Yang kedua al-mannan, hati-hati. Al-mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian atau kebaikan dia kepada orang lain. Sekali berbuat kebaikan, diungkit terus. Apalagi dengan cara yang menyakiti orang yang dikasih, fatal itu. Sedekahnya itu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man. Al-man itu diungkit-ungkit dengan cara yang menyakitkan, dan al-adha dengan perilaku yang menyakitkan. Kalau al-mannan dengan lisan, kalau al-adha dengan sikap atau perbuatan. Dan yang ketiga, orang yang menjual barangnya disertai dengan sumpah palsu. Tiga golongan ini tidak akan diajak bicara oleh Allah, maknanya tidak diajak bicara dengan ridha. Diajak bicara tapi dengan murka. Sebab Nabi tadi di hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian, muslim ataupun kafir, kecuali bakal diajak bicara pada hari kiamat tanpa penerjemah. Dan ini menunjukkan orang itu langsung berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu wajib kita meyakini adanya saat perjumpaan manusia langsung dengan Allah untuk berbicara. Karena ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Adapun ayat Al-Quran diantaranya surah Al-Baqarah ayat 46, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan solat, karena sungguhnya solat itu sungguh sangat berat bagi siapapun, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau yang khusyuk enteng, ringan, bahkan semangat, betah, enjoy di dalam solat. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna, mereka yang yakin. Dzan di sini yakin. Yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, akan bertemu dengan Allah, dan mereka akan dikembalikan hanya kepada Allah. Ayat ini menjadi dalil tentang akan adanya perjumpaan dengan Allah. Dalam Al-An'am ayat 154 Allah menyatakan, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Semoga mereka akan beriman dengan perjumpaan dengan Allah. Orang kafir ketika mereka diinformasikan kita semua akan dibangkitkan lagi, mereka tidak percaya. Lalu kata Allah, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka kafir terhadap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Hai manusia, sungguhnya kalian sudah berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh menuju Rabb kalian, famulaqih, maka
kamu akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan bahwa manusia pasti akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis lebih banyak lagi. Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, momen berjumpa dengan Allah itu bagi orang ini menyenangkan, maka dia mencintai momen pertemuan dengan Allah. Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Sebaliknya, siapa orang yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengan dia. Maksud Allah membenci perjumpaan dengan dia, maknanya Allah membenci momen atau saat ketika Allah berjumpa dengan dia. Dia juga nggak suka momen itu karena berjumpa dengan Allah kebinasaan. Aisyah ketika mendengar hadis ini memahami dengan akalnya salah paham. Ini pelajaran yang berharga. Aisyah itu wanita paling cerdas. Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama tabi'in, menyatakan seandainya ilmu seorang Aisyah ditimbang dengan ilmu gabungan seluruh wanita, niscaya akan lebih banyak ilmu Aisyah. Cerdas, hafal Quran, ya jelas. Bisa bahasa Arab, jago, ada orang Arab. Hatinya paling bersih. Istri Nabi alaihissalam, Nabi alaihissalam, Allah tidak akan salah pilih, memilihkan jodoh untuk manusia terbaik. Dan beliau wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Dijawab Aisyah. Peminar rijal, dan kalau dari kalangan para laki-laki, abuha, bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar. Jadi sulit mencari tandingan Aisyah dari segala segi, aspek-aspek kebaikan. Tapi sehebat itu ilmu Aisyah, ketika dia berusaha memahami ayat atau hadis dengan ro'yu, bisa salah. Ayat pernah beliau salah paham. Hadis tentang ini juga salah paham. Kata Aisyah, ya Nabi Allah, akarohiyatul maut, fakulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kepada kematian. Nah, itu pemahaman Aisyah tentang hadis ini. Langsung diralat oleh Nabi alaihissalam. Beliau menyatakan, laisa kadzalik, bukan seperti itu, hai Aisyah. Walakin al-mu'minu idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Wa innal kafira idza busyira bi adzabillahi wa sukhtihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Tapi maksud dari ucapanku tadi adalah seorang mukmin di ambang kematiannya, di akhir hayatnya, dia diberikan kabar gembira tentang rahmat Allah, tentang keridhaan Allah, tentang surga Allah. Ketika akan sakaratnya, orang mukmin itu dikasih berita gembira. Dan ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la
tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah, malaikat akan turun membisikkan jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menyatakan turunnya malaikat kepada orang mukmin yang istiqamah salah satunya di saat mau mati. Orang mau mati stres. Dia takut terhadap masa yang akan datang. Di alam kubur kayak gimana? Takut. Kebayang alam kubur gelap mengerikan. Dia sedih terhadap masa lalunya, orang yang ditinggalkannya, gimana istrinya, gimana anaknya, gimana rumahnya, perusahaannya. Ada sedih, ada takut. Sedih terhadap masa lalu yang akan ditinggalkan, takut terhadap masa datang yang akan dia hadapi di alam kubur dan di akhirat. Maka ketika terguncang jiwanya seperti itu, malaikat turun membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Bisikan ini menenteramkan, hilang sedih, hilang takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Jadi yang memberikan kabar gembira tentang keridhaan Allah, rahmatnya dan surganya adalah para malaikat. Maka di momen yang terakhir dari kehidupannya itu hilang rasa sedih, takut, yang muncul rasa cinta berjumpa dengan Allah. Nanti kalau kamu berjumpa dengan Allah, kebahagiaan, surga, dan seterusnya. Maka saat itu muncul rasa cinta yang besar ingin berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun mencintai momen perjumpaan dengan dia. Adapun orang kafir, ketika mau mati, ketika sakarat, diberikan kabar gembira tentang azab. Itu ketika nyawanya mau dicabut itu, sambil dipukuli wajahnya, dipukuli bokongnya oleh para malaikat. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya kamu melihat ketika para malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir, cuma kita nggak bisa lihat. Walaupun sengaja mana orang kafir mau mati dilihat, nggak bisa karena ini gaib, misteri. Kalau kamu melihat ketika orang kafir diwafatkan oleh para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, sambil membentak, fadzuqu adzabal hariq, rasakan nanti di akhirat azab yang membakar. Diberikan kabar seperti itu kepada orang kafir yang mau mati. Ketika berjumpa dengan Allah, kebinasaan, penderitaan, babak belur sudah. Maka saat itu muncul perasaan membenci momen pertemuan dengan Allah. Allah pun benci berjumpa dengan dia. Jadi perasaan cinta dan benci yang muncul, yang diterangkan dalam hadis ini, adalah ketika akan mati, bukan sekarang. Kalau sekarang kita membenci kita membenci kematian, iya, dan itu tidak salah. Makanya harus dihindari penyebab kematian, dihindarkan. Nyebrang jangan sambil merem gitu. Nyupir jangan sambil ngantuk, resikonya kematian. Jangan minum makan racun segala macam. Jangankan yang beresiko mati, yang beresiko sakit pun gitu kan kita hindarinya. Kita menghindari makanan minuman yang merusak tubuh gitu, bala-bala, resi kopi enak tapi merusak tubuh. Terus zat warna, zat perasa, zat pengawet yang ada di makanan minuman, ya, minuman kaleng yang bersoda itu enak tapi merusak tubuh. Kita kan banyak dari kita yang
yang menghindari, tapi lebih banyak lagi yang suka, yang masih membeli, yang masih mengkonsumsi, walaupun tahu bahayanya. Itu aja kita hindari, apalagi yang berakibat kepada kematian. Karena bencinya kita kepada kematian nggak masalah. Oleh karena itulah yang dimaksud cinta dan berjumpa dengan Allah adalah momen ketika akan mati tadi. Dan hadis ini menunjukkan kita akan berjumpa dengan Allah. Ada yang perjumpaan itu dia cintai seperti orang mukmin, ada yang membenci momen pertemuan itu seperti orang kafir tadi. Inilah hadis pertama. Hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Dijawab, hal tadharawna fi ru'yati syamsi fi dhahirah laysat fi sahabah? Qalu la. Qal fahal tadharawna fi ru'yatil qamar lailatul badr laysa fi sahabah? Qalu la. Qal fawalladhi nafsi biyadihi la tudarawna fi ru'yati rabbikum illa kama tudarawna fi ru'yati ahadihima. Kata Nabi SAW, apakah kalian berdesak-desakan enggak ketika melihat matahari di tengah hari yang tidak ada awan? Dijawab, enggak. Kalian berdesak-desakan enggak, susah enggak melihat bulan di malam purnama yang tak ada awan? Enggak. Kita tinggal tengadah begitu kan. Walaupun jutaan miliaran manusia di tempat yang sama berkumpul, melihat matahari, melihat bulan nggak perlu berdesak-desakan saling sikut gitu ya. Jelas. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah seperti halnya kalian melihat bulan dan matahari. Ini bukan menyamakan Allah dengan bulan dan matahari, tapi menyamakan cara kita melihat. Cara kita melihat Allah dengan cara kita melihat bulan dan bintang sama. Bukan menyamakan antara Allah dengan bulan dan bintang, bulan dan matahari. Lalu kata Nabi SAW, fayalqil abdu fayaqul ayful alam ukrimka wa usawidka wa uzawijka wa usakhir lakal khayla wal ibl wa adharuka tar'as wa tar'ba fayaqulu bala qala fayaqul adhananta annaka mulaqi fayaqul la fayaqul fa inni ansaka kama nasitani. Nanti pada hari kiamat seorang hamba berjumpa dengan Allah. Lalu Allah bertanya, hei fulan, bukankah dulu waktu di dunia aku telah memuliakanmu, telah memberikan banyak pemberian kepadamu, telah memberi jodoh kepadamu, telah aku tundukkan kuda-kuda, unta-unta, dan telah memberikan kesempatan kepada kamu untuk menjadi pemimpin dan kamu ditaati. Dijawab, iya. Lalu Allah bertanya lagi, apakah dulu waktu di dunia kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa dengan aku? Dia jujur, tidak. Jadi setelah di dunia diberi berbagai macam anugerah karunia dari Allah, harta, tahta juga, wanita juga gitu, diberi jodoh, dia tidak yakin akan berjumpa dengan Allah. Apa kata Allah? Sekarang aku akan mengabaikanmu sebagaimana dulu kamu mengabaikan aku. Karena orang itu tidak yakin akan berjumpa dengan Allah, dia mengabaikan syariat Allah.
Allah abaikan dia pada hari kiamat. Ini pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua terjadi. Allah masih bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai fulan, bukankah aku telah memberi ini? Dijawab, ya. Apakah kamu meyakini kamu akan berjumpa dengan aku? Tidak. Maka hari ini aku abaikan kamu sebagaimana kamu telah mengabaikan aku. Masih jujur di pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga ditanya dengan pertanyaan yang sama. Baru berubah tuh jawaban orang itu. Kata orang itu, ya Rabbi amantu bik wa bi kitabik wa bi rusulik wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi wastata'. Ya Allah, dulu waktu di dunia aku beriman kepadamu, beriman kepada kitabmu, kepada para rasulmu, aku salat, aku saum, aku sedekah. Dia memuji dirinya setinggi langit, semampu dia. Apa kata Allah? Ha huna idzan. Sini kalau begitu. Tsumma yuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang itu, al-an nab'atsu syahidan 'alaik. Sekarang kita akan datangkan seorang saksi atas dirimu. Benar enggak omongan kamu tadi itu? Wa yatafakkar fi nafsi, man alladhi yashhadu 'alayya? Dia berpikir nih, siapa orang yang akan bersaksi atas dirinya? Dalam riwayat lain, dia tidak menerima persaksian orang lain kecuali persaksian dirinya sendiri. Kata Allah, baik. Fayakhtimu ala fihi, Allah menutup, mengunci mulutnya. Fayuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa idhamihi antiqi, lalu Allah berfirman kepada pahanya, ke dagingnya, ke tulangnya, ngomong kalian. Mulutnya nggak bisa, dikunci. Yang ngomong tangan, kaki, tulang, daging. Fatantiqu fakhidhuhu wa lahmu wa idhamuhu bi'ilmihi. Maka bicaralah semua anggota badan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ternyata persaksian orang itu palsu. Dan itu orang munafik, Pak. Makanya Allah murka dengan kemurkaan yang besar kepada orang itu. Ini hadis juga menjadi dalil akan berjumpanya manusia dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat secara langsung. Oleh karena itu bagi orang mukmin sudah meyakini di akhirat nanti akan berjumpa, dia akan berdiri di hadapan Allah dan dia takut terhadap momen itu. Takut kena murka. Karena takut dan rasa takut itu sudah muncul ketika di dunia, dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Akibatnya orang itu apa? Selamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kiamat manusia berdiri di hadapan Allah. Itu momen yang menakutkan. Tapi bagi orang mukmin karena tahu nanti akan berjumpa dengan Allah langsung tanpa penerjemah, dia tidak ingin menjadi manusia yang binasa ketika berjumpa dengan Allah, tapi ingin menjadi manusia yang bahagia. Maka dia tahan dirinya dari hawa nafsunya ketika di dunia. Dia kendalikan semua ucapan perilakunya dengan kendali syar'i. Apa yang disyariatkan dilakukan, apa yang dilarang oleh syariat dijauhi. Bahagia dia. Sejak sakaratnya sudah diberi kabar gembira tentang hal ini. Di akhiratnya dia akan bahagia, disiapkan surga. Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut maqama rabbih, maqam rabbih, maqam dalam bahasa disebut isim makan atau isim zaman. Siapa yang pernah belajar ilmu nahwu, sharaf pasti tahu.
Apa itu isim makan, isim mazhar? Isim makan kata benda yang menunjukkan tempat seperti jalasa, duduk. Isim makannya majlisun, tempat duduk. Ghoraba, terbenam. Tempat terbenam atau waktu terbenam matahari disebut maghribun. Itu isim makan, isim zaman. Sama. Isim makan berarti tempat terbenamnya matahari. Maghrib itu bahasa Arabnya maknanya barat. Karena di sanalah matahari terbenam. Bisa juga wanci maghrib. Wanci itu saat maghrib. Waktu maghrib. Waktu terbenamnya matahari. Itu disebut isim makan atau isim zaman. Maqam bisa bermakna saat berdiri. Bisa bermakna tempat berdiri. Pernah dengar maqam Ibrahim? Berupa apa? Batu di sisi Ka'bah. Maqam bukan makam, bukan kuburan. Orang awam tuh di Ka'bah ya kuburan Nabi Ibrahim. Disebut makam Ibrahim, bukan makam, maqam. Apa itu maqam? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim berupa batu. Sekarang ditutup sama semacam apalah tiang kaca, bisa ditoong kelihatan tuh ada tapak kaki batu yang ada tapak kaki. Disebut maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maqam bisa berarti tempat berdiri, bisa berarti waktu berdiri. Dan dalam ayat ini wa amma man khafa maqama rabbih, maqam di sana saat berdiri. Disebut isim zaman. Siapa orang yang takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, jumpa langsung, ngobrol langsung. Takut, dia takut binasa, takut Allah murka ketika bicara karena dosa-dosanya gitu. Karena takut terhadap momen itu dan rasa takutnya sekarang di dunia. Panahan nafsa anil hawa, dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Dia kendalikan seluruh ucapan, perbuatan dengan kendali syar'i, syariat Allah Azza wa Jalla. Tahan diri. Hawa nafsunya ingin ini, terlarang, enggak. Hawa nafsunya ingin begini, terlarang, enggak dilakukan. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Allah dalam syariatnya, dia laksanakan. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat dia kembali. Jadi takut terhadap akhirat itu sesuatu yang diperintahkan, dianjurkan. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu kepada suatu hari yang di hari itu seseorang tidak bisa menolong orang lain. Dalam surah Luqman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yauman la yazzi walidun an waladi wala mauludun wajazin an walidihi syai'a. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah kalian kepada suatu hari. Di hari itu seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya dan anaknya juga tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Hari kiamat wajib kita memiliki rasa takut. Allah yang perintahkan tuh. Nah, ketika rasa takut ini muncul, maka kita akan tahan diri kita dari hawa nafsu. Allah menjamin fa innal jannata hiyal ma'wa, surga itu tempat kembali. Jadi mukmin ketika orang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla adalah mukmin yang harus kita takuti, takut kita kena murkanya. Akhirnya dari sekarang kita memperbaiki diri, menahan hawa nafsu kita sehingga kita kena dengan ayat tadi yang menyatakan bahwa surgalah tempat dia kembali karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walhasil semua ayat dan hadis yang tadi diterangkan, yang tadi dijelaskan, semua menerangkan tentang
bahwa momen pertemuan antara kita dengan Allah itu ya ada. Wajib untuk kita yakini dan wajib kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Bagaimana cara untuk menghadapinya agar kita selamat nih? Ada satu keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang muslim yang banyak berdosa, berjumpa dengan Allah, semua dosanya diungkit, orang itu merasa, wah binasa saya nih akan diazab oleh Allah. Ternyata oleh Allah itu dosa diampuni dan tidak diazab. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, inna Allaha sayukhrisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan salah seorang lelaki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Dipanggil orang itu, ditutup satar. Satar itu gordeng, penutup. Hanya dia dengan Allah berjumpa. Makhluk lain tidak melihat karena tertutup oleh gordeng dan tidak mendengar dialog itu. Dan nanti pada hari kiamat ada dialog dan itu hisab. Nanti akan dijelaskan poin setelah ini tentang hisab dan arad. Ada arad, ada hisab. Apa arad? Nanti kita terangkan. Nah, tapi ini dialog antara orang itu dengan Allah ditutup. Lalu Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza?" Kamu mengakui dosamu ini pada hari ini? Iya, semua diakui. Bala, ya Rabbi, iya saya akui terus. Semua dosa dari yang paling kecil terus yang lebih besar, yang besar. Diungkit semuanya dan itu belum selesai. Hatta idza qarrara, ketika dia itu sudah mengakui semua dosa, wa dhanna annahu qad halak, dan dia menyangka dirinya pasti binasa, pasti akan diazab sebab yang diungkit semua dosanya dan itu belum selesai. Masih banyak yang belum gitu. Allah menyatakan qad satartuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Semua dosa-dosamu yang tadi disebut telah aku tutup waktu kamu hidup di dunia. Ditutup itu maksudnya dirahasiakan. Orang tidak tahu bahwa kamu punya dosa-dosa ini. Kamu melakukannya secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Tampil di orang, berperilaku soleh, ketika menyendiri salah. Ketika di hadapan banyak orang, bersahabat dengan malaikat, ketika menyendiri jadi sobatnya setan. Ada yang begitu? Ada. Ini orang itu kayak gitu, aku tutup, aku rahasiakan dosa-dosamu ketika di dunia. Dan pada hari ini aku ampuni semua dosa. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Makna maghfirah dua, ditutup dosa-dosanya, dirahasiakan di dunia, di akhirat diampuni dan tidak diazab. Itu yang disebut dengan maghfirah. Dan maghfirah bisa diraih dengan banyak amalan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah akan mencintai kamu dan memberikan maghfirah kepadamu. Maghfirah itu dua tadi. Di dunia ditutup, dirahasiakan dosa ini, di akhirat diampuni. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu perkataan yang baik, baca Quran, zikir, memberi nasihat, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu perkataan yang baik. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu dan memberi maghfirah kepada kamu. Tuh, itu amal-amal peraih maghfirah.
Jadi magfirah itu ditutup di dunia, dirahasiakan, di akhirat dihapus, tidak diazab. Makanya salah satu di antara sifat dari Allah adalah satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul hayya was satar. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat pemalu dan sifat penutup. Maksudnya menutup aib dosa. Baik dosa kita atau apalagi dosa orang lain. Menceritakan dosa orang lain, ghibah. Menceritakan dosa diri kita sendiri namanya mujaharah. Dua-duanya terlarang. Dua-duanya merupakan dosa besar. Nah, jadi ada pertemuan seorang hamba dengan Allah isinya mengungkit dosa orang itu, tapi kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ketika di akhiratnya dan ketika di dunianya dirahasiakan oleh Allah. Tak semua orang dapat magfirah. Ada orang yang berbuat dosa, dibongkar dosanya oleh Allah di dunia, semua orang tahu, walaupun di akhirat diampuni, ini orang tetap nggak disebut dapat magfirah. Walaupun diampuni di akhirat nggak diazab, karena sudah keburu diekspos. Sebaliknya ada orang berdosa dirahasiakan, dianggap orang soleh gitu, tapi di akhirat diazab. Ini juga orang nggak dapat magfirah. Jadi magfirah hanyalah diperoleh oleh orang yang ketika dia berdosa, dosanya Allah rahasiakan di dunia, di akhirat diampuni. Itu berarti orang dapat magfirah. Siapa yang dapat magfirah? Enggak semua orang, tapi orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Salah satunya, salah duanya tadi, dua diantaranya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, menjaga lisan hanya berbicara yang baik, dan banyak lagi amalan peraih magfirah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ada momen ketika kita berdua-dua dengan Allah pada hari kiamat, langsung dialog. Ada yang berupa hisab. Hisab itu juga dialog dengan Allah. Dan isinya nanti celaan kepada orang itu karena orang itu melakukan dosa-dosa besar, dan itu bagian dari hisab. Ada yang disebut arad. Arad itu ditampakkan semua kesalahan-kesalahan dia, kemudian dicela. Itu semua masuk dalam proses hisab yang nanti akan kita terangkan setelah poin ini. Enggak sekarang, mungkin Jumat depan. Sekarang waktunya sudah habis. Cukup sampai di sini saja dulu perjumpaan kita tentang perjumpaan dengan Allah. Nanti akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.